Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, kita akan berjumpa kembali hari ini dengan satu tema penggenapan janji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kembali untuk kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami mendengar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat pengertian yang melimpah dari kerajaan surga. Buat kami mengerti isi hati Tuhan, bagaimana kami mengenal janji-janji Tuhan dan penggenapannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Kita akan baca dalam pembacaan kita 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya buat kita semua. Dikatakan tapi ia sabar terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan hati Tuhan saudara. Semua orang berbalik dan bertobat, tidak ada satupun yang binasa. Maka Tuhan sabar. Kalau dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesabaran Tuhan hari ini belum memanggil kita saudara. Hari ini sangkakala belum terakhir, belum terdengar, itu adalah kesabaran Tuhan. Dan Tuhan mau kita menggunakan kesabaran Tuhan ini dengan sungguh-sungguh sebagai kesempatan ya saudara. Nah, arti kata janji kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan antara dua pihak. Jadi masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itulah perjanjian. Makanya kitab suci saudara pegang hari ini ada dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bicara perjanjian. Jadi perjanjian itu bicara satu ikatan janji antara dua belah pihak. Nah, kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam Alkitab yang saudara pegang adalah perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Jadi artinya begini, kalau dulu saya bekerja, saya suka buat kontrak kerja saudara. Dan di kontrak kerja selalu tertulis begini, apabila pihak kedua tidak melakukan sesuai dengan perjanjian ini, maka pihak pertama berhak untuk tidak membayar apa yang seharusnya diterima oleh pihak kedua. Begitu saudara ya. Jadi Tuhan janjinya adalah pasti. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tapi seringkali manusia yang tidak melakukan bagiannya sehingga akhirnya janji Tuhan itu tidak digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi mengapa manusia belum menerima janji Tuhan sampai hari ini saudara? Bukan Tuhan gak mau genapi janjinya. Mungkin manusia belum melakukan dengan tepat. Karena dikatakan dalam Yesaya yang ke-30 ayat ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan tuh gak sabar untuk memberkati saudara.
Ia dikatakan menanti-nantikan kapan waktunya menyatakan kasihnya kepada kita semua. Ia udah gak sabar. Ketika engkau berdoa, Tuhan dengar seruan saya mau anak-anak saya dipakai Tuhan. Tuhan gak sabar pakai anak-anak kita. Tuhan kau dengar seruan saya gak punya rumah, masih ngontrak sana sini, beri Tuhan saya rumah. Tuhan udah gak sabar kasih rumah buat saudara. Kita berdoa, Tuhan beri pekerjaan, buka jalan untuk pekerjaan atau usaha saya. Tuhan gak sabar kasih pekerjaan dan usaha buat kita. Cuma masalahnya kita belum siap, saudara. Ya, jadi dikatakan manusia belum menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau janji yang diberikan ini kepada saudara buat saudara binasa. Contohnya apa? Saudara minta, Tuhan berkati dengan usaha. Tuhan tahu nih nanti kalau udah dikasih usaha bakalan gak datang lagi sama Tuhan. Sibuk dengan usahanya, gak melayani Tuhan lagi begitu. Nah, itu yang Tuhan gak mau. Tuhan gak mau kalau saudara naik jabatan, dipromosikan, ntar jadi sombong, saudara. Tuhan gak mau saudara nanti jadi pemimpin, jadi otoriter. Tuhan gak mau saudara binasa karena berkat yang Tuhan berikan. Barangkali bukankah begitu? Kalau saya dengan anak-anak saya, ketika waktu itu pernah anak saya minta Nintendo ya, pada masa dulu ya, anak saya sekarang udah besar ya. Dia minta, akhirnya saya beliin, saudara. Berantem sama adiknya gara-gara Nintendo yang saya beliin. Jadi akhirnya saya bilang, udah mama gak mau beliin lagi gitu, saudara. Ya, seringkali begitu, saudara, karena belum siap terima berkat Tuhan. Tuhan tahu kalau saudara diberikan berkat hari ini, saudara bisa celaka, saudara bisa binasa. Makanya Tuhan belum kasih. Nah, inilah kenapa Tuhan seringkali menguji manusia untuk melihat kesiapan kita menerima janji Tuhan. Buat Tuhan memberkati saudara itu terlalu mudah. Bagaikan membalikkan telapak tangan. Hari ini gak punya rumah, hari ini Tuhan kasih rumah, bisa. Hari ini saudara sakit, hari ini Tuhan mau sembuhkan, itu gampang. Kalau orang lumpuh Tuhan bisa buat berjalan. Orang buta Tuhan bisa buat melihat. Orang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Apalagi sakit, saudara. Terlalu mudah Tuhan cuma berkata sembuh. Yang sakit kanker Tuhan bilang, hei kanker pergi, saudara. Terlalu mudah bagi Tuhan. Cuman seringkali kita belum siap terima berkat Tuhan. Maka Tuhan uji kesiapan saudara. Apakah sudah siap menerima berkat Tuhan? Dan dikatakan di sini, cara Tuhan menguji adalah melalui proses, melalui goncangan, melalui aniaya. Disitulah Tuhan akan melihat. Seperti dikatakan Mazmur 53 ayat ketiga. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia yang untuk melihat apakah ada yang berakal budian dan yang mencari Allah. Iya, Tuhan lagi mau lihat dari surga ke bumi kepada saudara dan saya. Siapa yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kalau saudara adalah orangnya yang tetap mempunyai respon yang benar. Yang saudara punya respon tetap bijaksana. Saudara tetap mencari Tuhan. Maka saudara adalah orang yang layak menerima berkat Tuhan. Adalah orang yang layak menerima janji-janjinya Tuhan. Jadi tujuan ujian itu untuk memurnikan iman kita. Kalau dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Jadi tujuannya saudara seketika harus mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tujuannya adalah memurnikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan mau lihat bukti saudara. Seberapa murni imanmu ketika engkau percaya kepada Tuhan. Seberapa cintamu kepada Tuhan. Itu diuji melalui berbagai-bagai pencobaan dikatakan. Maka saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu ujian. Mungkin saudara hari ini dihina, dimaki, direndahkan, ditipu. Saudara mengalami begitu banyak masalah. Mungkin di PHK, gaji dipotong saudara alami pada masa pandemi ini. Saudara, Tuhan izinkan untuk memurnikan imanmu. Masihkah engkau tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan? Masihkah engkau tetap berseru kepada Tuhan? Ini yang Tuhan mau lihat. Maka dikatakan di sini, kalau orang yang mempunyai kemurnian hati, maka dikatakan ia tidak akan mundur dan berhenti melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang layak menerima janji. Saudara, beri kesempatan Tuhan menguji. Kalau Daud katakan, ujilah aku. Ya, Daud berani berkata, seperti ada satu lagu, ujilah aku Tuhan, ya kan? Nah, jadi uji, kita berani diuji sama Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa imanmu.
Seringkali ada banyak orang ketika kecewa dalam pelayanan, kecewa dengan teman-teman pelayanan, akhirnya mundur, berhenti dan gak mau melayani Tuhan lagi. Sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau hari ini berkata gak mau melayani lagi, sesungguhnya bukan karena keputusanmu kau tidak melayani lagi. Sesungguhnya engkau tidak dalam perkenanan Tuhan. Engkau harus berdoa memohon kepada Tuhan agar layak tetap melayani Dia. Hei saudara, bukan melayani gereja dan manusia, kita sedang melayani Tuhan. Maka kita dikatakan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan. Tuhan yang memilih saudara apakah layak atau tidak untuk melayani Dia, saudara. Jadi kalau hari ini kau berkata kau tidak mau melayani lagi, bukan karena kita memutuskan tidak melayani, tapi karena Tuhan sedang tidak berkenan untuk kita melayani Tuhan. Dengan banyak cara Tuhan bisa buat untuk kita tidak melayani Dia, karena Tuhan yang memilih dan mempercayakannya pelayanannya kepada kita. Oleh karena itu Tuhan mau kesetiaan saudara dan saya itu akan diuji, seberapa setianya saudara, seberapa imannya kita kepada Tuhan. Seperti seorang wanita Kanaan yang teruji imannya ketika ia berseru kepada Tuhan, dikatakan, Yesus anak Daud, tolong anak saya kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu murid-murid Tuhan Yesus cuma menoleh dan ia jalan lagi, saudara. Ia tetap berseru semakin keras. Murid-murid bilang berisik, diusir saudara sama murid-murid. Tapi tidak membuat wanita ini berhenti berseru. Dia makin berseru, makin kuat, dan Tuhan bilang begini, aku datang bukan buat kamu. Apakah wanita ini berhenti berseru? Tidak, saudara. Wanita ini makin tersungkur, makin mendekat dan makin menyembah Tuhan. Lalu Tuhan ketika wanita ini makin mendekat dan menyembah Tuhan bukan bilang, oke, anakmu sembuh. Enggak, saudara. Di Alkitab dikatakan, dicatat di sana di Matius 15 bahwa Tuhan berkata tidak layak memberi roti yang harusnya diberikan kepada anak diserahkan kepada anjing. Saudara, sakit sekali hati seharusnya wanita ini ketika Yesus berkata demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita ini berkata, benar Tuhan, tapi anjing juga makan dari remah-remah sisa roti di meja tuannya. Dan apa yang Tuhan katakan setelah perkataan wanita ini? Tuhan bilang begini, besar imanmu ibu, dan seketika anaknya sembuh. Jadi kata besar imanmu ibu itu sesungguhnya adalah ujian. Dikatakan Tuhan sedang menguji, ternyata wanita ini teruji. Wanita ini layak menerima berkat Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya ia melihat bagaimana ia melihat anaknya pada saat itu juga, dikatakan seketika juga anaknya sembuh. Saudara, iman yang teruji, saudara akan diuji, dimurnikan, diproses, dibentuk untuk melihat seberapa besar imanmu kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang berakal budi yang tadi dikatakan Tuhan matanya memandang dari surga ke bumi melihat kepada anak manusia. Siapa berakal budi dan mencari Allah? Orang yang berakal budi adalah orang yang dikatakan Daniel 12 ayat ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saudara, yang diperlukan adalah saudara respon saudara menunjukkan apakah saudara orang fasik ataukah saudara adalah orang yang bijaksana. Itu akan teruji melalui proses, melalui pembentukan saudara alami. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji seberapa besar imanmu. Dikatakan tadi di dalam Daniel 12 ayat 10, pengujian, pembunian, penyaringan. Orang fasik gak ngerti. Orang fasik ketika menghadapi, ketika dimaki, dianiaya, direndahkan, gak terima, ngamuk, marah, mundur dan berhenti melayani Tuhan. Karena mereka gak ngerti. Tapi orang bijaksana mengerti ini adalah ujian. Dia akan lakukan sesuai dengan firman Tuhan dengan respon yang tepat. Sehingga ia naik ke level yang lebih lagi disempurnakan. Ya saudara, jadi ada janji Tuhan Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, ada janji Tuhan bagi orang yang berakal budi, bagi orang yang bijaksana, bagi orang yang punya respon yang benar sesuai firman Tuhan. Maka janji Tuhan ia tidak akan roboh. Sekalipun turun hujan, datang banjir, angin melanda, karena dikatakan bangunan itu dibangun di atas dasar batu. Artinya orang ini akan tetap bertahan. Orang ini tidak akan roboh, artinya mereka tidak akan mundur.
Mereka tidak akan berhenti melayani. Mereka akan tetap bertahan melakukan apa yang baik yang dilakukannya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa respon saudara harus respon orang yang bijaksana. Ingat, pengujian, pemurnian, penyaringan sesungguhnya untuk memberikan berkat buat saudara. Karena yang dikatakan Tuhan gak tahan untuk menyatakan kasihnya kepada kita melalui jawaban atas setiap doa dan seruan kita. Tuhan gak sabar untuk memberikan kepada kita. Tapi karena kita belum teruji, karena respon kita belum tepat, sehingga Tuhan tidak mau berkat itu akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Jadi inilah yang Tuhan mau, bahwa saudara harus bertahan sampai kesudahannya. Ada janji Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, ada janji keselamatan bagi orang yang bertahan. Dan dikatakan juga dalam Wahyu 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, mahkota kehidupan. Bahkan juga dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iya, ada janji mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia. Jadi yang diperlukan adalah respon yang tepat. Kalau respon saudara tepat, saudara akan memperoleh satu janji, yaitu dikatakan bertahan dan saudara akan memperoleh keselamatan, memperoleh mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan. Jadi oleh karena itu perhatikan respon saudara ya. Yang kedua, dikatakan mata Tuhan memandang dari surga ke bumi melihat kepada anak manusia. Siapa yang berakal budi dan mencari Allah. Jadi siapa orang yang mencari Allah? Saudara, saya percaya bahwa kalau saudara punya respon yang benar, saudara akan tetap mencari Allah. Saudara tidak akan mundur, tidak akan kendor atau mengurangi karena ujian-ujian yang ada di hadapan saudara. Jadi ada janji-janji yang luar biasa bagi orang yang tetap dikatakan berakal budi dan mencari Allah. Mereka punya respon yang tepat dan benar. Maka janji Tuhan dikatakan Ibrani 10 ayat 39. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang memperoleh hidup. Iya, saudara dan saya pastikan kita orang percaya. Ternyata orang percaya itu orang yang gak boleh mundur. Jadi orang yang mengundurkan diri berarti dia bukan orang percaya. Dikatakan orang yang mengundurkan diri pasti binasa. Tapi kita bukan orang yang mengundurkan diri. Kita adalah orang yang percaya dan peroleh hidup. Jadi oleh karena itu jangan pernah mengundurkan diri karena apapun juga ketika engkau sudah melakukan yang baik. Ketika sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Ya, janji Tuhan saudara akan memperoleh hidup yang sesungguhnya, bukan hidup yang biasa. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Ada janji kelimpahan yang Tuhan berikan. Tapi untuk memperoleh kelimpahan kau harus teruji. Tuhan akan uji saudara dengan banyak perkara. Melalui proses pembentukan saudara, melalui goncangan dan melalui masalah. Disitulah sesungguhnya Tuhan sedang menguji agar berkat itu tidak mendatangkan kebinasaan buat kita. Nah, tujuannya adalah dikatakan Tuhan akan memberikan janji, yaitu memperoleh hidup. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan upah. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, untuk orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ada janji upah yang Tuhan sediakan. Yang pasti dikatakan Ibrani 10 ayat 35 tadi, upah yang besar, bukan upah yang kecil. Jadi saudara, semua janji Tuhan ini adalah janji-janji yang besar dan dahsyat. Jadi yang diperlukan adalah genapkan apa yang menjadi bagian saudara. Ketika engkau melakukan bagianmu, bagian janji Tuhan itu adalah pasti. Engkau tidak perlu klaim, engkau tidak perlu tuntut, Tuhan pasti akan menggenapkannya. Jadi saudara, janji Tuhan itu tidak langsung diterima manusia karena waktu akan menguji kita. Ya, ini bicara tentang kesetiaan saudara. Barang siapa setia, dia akan memperoleh janji itu, yaitu janji berkat. Ulangan 28 dikatakan di ayat yang ke-1. Ya, dikatakan ayat 21, barang siapa mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan hari ini kepadamu, maka berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu, kata Tuhan. Jadi diuji dulu kesetiaan saudara. Saudara mendengar, melakukan, tapi bukan hanya hari ini perlu melakukan. Tuhan akan uji sampai sekian waktu, Tuhan uji sampai Tuhan bilang memang kita layak menerima janji itu, saudara.
Seperti tadi orang yang bekerja di kantor, 6 bulan dilihat, oh ternyata dia adalah orang yang rajin, orang yang semangat, antusias bekerja, gak komplain, dan orang yang cepat dan begitu giat. Maka diperpanjang lagi, dilihat dulu 6 bulan lagi, oh ternyata gak berubah, maka diangkat jadi karyawan tetap. Dan ketika ia terus bertekun, disekolahin lagi, dinaikin lagi jabatannya, pastinya berkatnya akan mengikutinya. Ya begitu juga saudara kepada Tuhan. Tuhan akan menguji seberapa kita mau mempraktekkan firman-Nya. Bukan hanya mendengar tapi melakukan ketetapannya. Tuhan bilang maka berkat-berkat ini, itu banyak sampai ayat 14 saudara, akan dikatakan menjadi bagianmu saudara. Jadi kita akan memperoleh semua janji itu kalau kita teruji tetap setia. Dan dikatakan di dalam Tuhan akan memberikan janji. Tadi bukan hanya janji berkat tapi janji pengakuan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi dikata Tuhan mengakui saudara sebagai muridnya Tuhan kalau engkau tetap di dalam firman. Jadi artinya tidak keluar dari firman. Ketika engkau mengalami proses apapun, tetap beracuan dengan firman dan kebenarannya. Maka dikatakan engkau benar-benar adalah murid-muridku, kata Tuhan. Ya, juga janji pengakuan di dalam Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Iya. Kalau saudara anak adalah saudara akan tetap tinggal dalam rumah. Di mana? Gereja lokal di mana saudara berada, dipercayakan pelayanan, tetap tinggallah di sana dan selesaikan sampai garis finish. Ya, ada janji berkat, janji pengakuan, ada janji kepastian. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ada janji kepastian. Jadi yang dikatakan bukan kita yang memilih tapi Tuhan yang memanggil, memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, yaitu buah yang tetap. Nah ini saudara, kalau saudara tetap tinggal di tempat yang Tuhan tempatkan saudara, maka saya percaya dalam ketekunan saudara akan menghasilkan buah. Dan bukan hanya itu aja, tapi Tuhan bilang apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji kepastian yang Tuhan berikan. Dan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan apabila engkau tinggal dalam firman dan firman tinggal di dalam kita saudara. Jadi artinya tetap praktekkan firman, tetap hidupi kebenaran. Ada janji-janji yang luar biasa, ada janji berkat, ada janji pengakuan, ada janji kepastian yang Tuhan berikan buat kita semua. Bukankah ini luar biasa? Dan perjanjian ini ditentukan bukan oleh Tuhan, ditentukan oleh keputusan saudara dan saya. Kalau saudara melakukan dengan tepat perjanjian yang ada antara saudara dan Tuhan, saya percaya janji Tuhan adalah kepastian. Saudara pasti akan menerimanya tepat pada waktunya. Saudara akan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya, janji anak cucu dan keturunan saudara. Bahkan dikatakan janji berkat-berkat yang Tuhan sediakan, janji pengakuan kita diakui sebagai murid, kita diakui sebagai anak, bahkan kepastian untuk kita dikatakan minta apa saja kita akan menerimanya. Itu adalah kepastian yang Tuhan janjikan buat kita semua. Jadi saudara, yang diperlukan adalah jadilah murid yang baik. Jadilah dikatakan orang-orang yang melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan dalam perjanjian yang kita sudah ikat kepada Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberi dirimu dibaptis, sesungguhnya engkau sudah mengikat janji oleh Tuhan kepada Tuhan, dan perjanjian Tuhan pasti menggenapinya. Tapi bagian kita, apakah kita sudah melakukan? Tuhan berhak untuk tidak melakukan atau menggenapkan janjinya karena kita tidak melakukan dengan tepat. Catat seperti tadi yang dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 18. Tuhan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Sesungguhnya Tuhan rindu memberkati saudara. Tuhan rindu memberikan kelimpahan kepada saudara. Tuhan rindu memulihkan kehidupan saudara. Tetapi masalahnya kita belum tepat menerimanya, belum seperti yang Tuhan mau. Jadi semua ini harus diuji sampai didapati bahwa engkau adalah orang yang mempunyai kemunian iman.
engkau mempunyai kecintaanmu kepada Tuhan adalah cinta yang murni. Ketika Tuhan menguji dan melihat dan menilai, maka engkau akan memperoleh. Bagi Tuhan memberkatimu terlalu mudah. Bagi Tuhan bagaikan membalikan telapak tangan untuk menggenapkan apa yang kau rindukan, apa yang kau minta hari ini. Cuma diperlukan lakukan tepat seperti perjanjian. Ketika kau melakukan, kau akan menerima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Biarlah sahabat penerobos, kalau hari ini kau belum di posisi yang tepat, engkau belum melakukan pengenapan akan perjanjian yang ada antara Tuhan dan kita, maka saudara mari perbaiki, lakukan sesuai perjanjian. Lihat penggenapannya pasti akan diperoleh. Saudara pasti akan memperolehnya. Oke saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Mari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya setiap firman yang kami dapat pada saat ini, Tuhan tanamkan dalam pikiran hati kami. Buat kami untuk kami melakukannya, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami percaya kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu adalah pasti dan kami sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, sahabat penerobos, tetap bertekun dalam setiap pengajaran yang saya percaya Tuhan akan terus membentuk dan mengubahkan kehidupan kita untuk menjadikan kita sampai sempurna dalam ketekunan. Saudara, tetap saya sediakan fasilitas buat saudara, para pendengar program kami Generasi Penerobos untuk masuk dalam pemuritan. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Saudara boleh tulis di WA di bawah ini, nomor di bawah ini, saudara ketik di WA ini dan katakan saya mau ikut pemuritan. Saya kasih saudara linknya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.